Pemirsa, jumpa dalam acara Jalur Budaya. Kali ini topik kita tentang tenun Nusa Tenggara Timur yang cantik. Sudah hadir di hadapan Anda sekalian kedua orang tamu kita. Kali ini adalah saya sapa. Selamat datang pada Ibu Maria Magdalena Widiantari. Beliau adalah seorang doktor di pengajar di Fakultas Komunikasi ya, di Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun. Kemudian Bapak C. Paulus Subhan Manuk, Dr. Andes. Beliau seorang pensiunan guru, juga seorang yang asli dari Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Pak Paulus. Saya ke Pak Paulus dulu nih tentang Timur. Ini jadi acara spesial saya pakai. Nanti mungkin Pak Paulus bisa menjelaskan lebih jauh tentang tenun dari NTT ini. Monggo Pak Paulus, silakan. Baik, langsung kepada poinnya. Saya asalnya dari Pulau Adunara. Adunara ya? Adunara yang baru saja mengalami musibah pada tanggal 4 April kemarin. Ya. Di sana banyak budaya yang saat ini masih dilestarikan. Salah satunya adalah budaya yang turun-temurun berupa kain adat, kain tenun adat di sana. Kain tenun adat di sana itu ada dua macam, karena berdasarkan fungsi pemakaian. Yang ini, kain tenun ini yang khusus dipakai oleh bapak-bapak, kaum laki-laki, khusus ini. Sedangkan yang kain tenun ini khusus dipakai oleh kaum perempuan atau ibu-ibu. Nah, ini yang memang sudah distandarisasikan sejak nenek moyang dulu, sehingga pemanfaatan pun sehari-hari ya seperti itu. Nah, kain tenun ini dipakai dalam beberapa event. Satu, dipakai sebagai bahan penutup badan sehari-hari bagi bapak maupun ibu. Kemudian yang kedua, dipakai pada saat ada mas kawin. Jadi misalnya saya mau melamar dengan seseorang, nanti salah satu mas kawinnya bisa ditambah. Ini salah satu ya mas kawin ya, ini sarung ini atau kain tenun ini. Yang kedua, yang ketiga, dipakai sebagai simbol penghargaan, penyambutan tamu-tamu khusus, tamu-tamu penting. Misalnya kedatangan pejabat-pejabat pemerintah itu dilambangkan. Kemudian para rohaniwan, rohaniwati juga ada tamu-tamu penting, maka akan diselempangkan tenun ini. Lalu bisa dipakai pada saat ada upacara kematian. Upacara kematian itu ada yang namanya nana blake, itu selalu harus membawa kain ini di selimut pada jenazah. Itu sebagai simbol bahwa ini akan pergi kembali ke rumah bapak dengan membawa ini sebagai simbol. Dan kemudian juga kain ini dipakai pada saat upacara adat. Upacara adat itu setahun sekali dipakai untuk menari dan sebagainya. Hingga di sana kain-kain ini memang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Adunara. Karena ini saya dari Adunara, jadi saya tahu persis di Adunara pada event-event seperti itu. Lalu yang terakhir, kain tenun ini juga melambang sebagai status sosial. Misalnya kepala suku itu menggunakan kain adat, kain tenun yang spesial. Masyarakat biasa, jadi ada kelompok-kelompoknya, ada klasifikasinya, sehingga menunjukkan bahwa kain tenun di sana ini ada makna status sosial seseorang. Nah, ini yang saya tahu
selama ini walaupun saya sudah lama di Jawa, tetapi saya masih ingat tentang riwayat historisnya tentang penggunaan pemanfaatan kain tenun khas daerah NTT khususnya di Pulau Adunara. Nah, saya memang ada beberapa di rumah ini saya bawa 2 sebagai bentuk contoh yang pemanfaatan, satu khusus laki-laki, yang satunya khusus perempuan. Yang membedakan ini untuk laki-laki, untuk perempuan tuh apa Pak? Dari segi warna. Jadi yang laki-laki itu warnanya hampir semirip ini. Oh gitu. Ya. Jadi kali ini berarti kan. Lalu lurinya ya. Motif itu selalu garis begini. Itu ciri khas ya. Sedangkan yang perempuan ini banyak. Selain warna, jaga motifnya itu lebih bervariasi. Kalau untuk laki-laki memang hanya sejenis seperti ini. Warnanya maupun motifnya itu hampir seperti ini. Kalau yang saya pakai ini berarti untuk perempuan. Ini karena khas dari ND. Oh, beda lagi ya? Beda lagi, khas gitu. dari ND. Itu daerah ND. Nah, itu bisa dipakai menurut setahu saya bisa dipakai oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Masih DC. Masih bisa. Sama ini yang punya saya. Ya bisa. Ya. Perempuan karena ini ternyata ketika saya beli ini ya, ini yang dipakai untuk contoh modelnya itu Judika. Waktu jadi juri Indonesia Idol itu ya. Atau acara apa lain gitu ya. Tapi mirip sekali ininya. Kalau ini dari mana ini Pak? Dari mana ini? Yang itu? Ya. Itu dari timur tuh. Timur. Dari timur. Ya. Malah baru tahu. Jadi mungkin Bu Maria bisa menambahkan atau ini tentang itu tadi? Ya, menarik ya kalau kita berbicara mengenai kekayaan tradisi kultur budaya Indonesia itu, kita tuh seharusnya sebagai bangsa Indonesia cukup bangga karena keragaman ini benar-benar menciptakan satu keindahan. Kebetulan saya ini termasuk orang yang menggemari produk-produk lokal budaya. Jadi seperti misalnya kain tenun, kain batik, terus kemudian tenun itu juga kan macam-macam ya, hampir semua daerah itu kan punya ya. Batik juga begitu. Motifnya itu macam-macam. Kita bisa mengenali itu. Ini batik dari mana, terus kemudian ini motif apa, ini untuk kegunaan apa, itu seperti itu. Kekayaan yang seperti ini bagi saya indah. Ya, jadi ada satu kebanggaan ketika kita mendapati bangsa Indonesia itu mempunyai kekayaan semacam ini, begitu. Saya ingin melihat tenun ini dari perspektif komunikasi budaya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai komunikasi budaya itu ada satu bagian tersendiri yang membahas mengenai identifikasi atau identitas budaya. Jadi memang betul bahwa setiap kelompok budaya itu akan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Entah itu agamanya, bukan agama ya, artinya keyakinannya kan bisa macam-macam. Kalau agama itu kan sudah terjadi semacam legalisasi bahwa seperti itu gitu ya. Jadi kalau keyakinan itu kan macam-macam, keyakinan budaya itu macam-macam. Terus kemudian dilihat dari itu maksudnya beliefs ya. Jadi ada yang mungkin secara agama mungkin satu agama tertentu, tetapi kemudian dia punya keyakinan yang sesuai dengan adat yang di situ gitu ya. Itu beliefs. Terus kemudian ada bahasa itu kan juga satu kekayaan. Kita ini ada ribuan sebetulnya bahasa begitu ya, termasuk logat itu juga satu kekayaan buat kita. Terus kemudian ada juga attitude. Jadi kadang-kadang kita itu kan terjebak stereotip ya, stereotip tertentu. Misalnya begini, orang Jawa itu tampilannya kalem. Gitu. Terus kemudian santun begitu ya. Apakah masih seperti itu, kita nggak tahu ya kan, karena itu kan cerminannya di Jawa itu, di wilayah Jawa itu ada kerajaan-kerajaan yang memang dari tata cara perilakunya, dari cara kita berbicara dan sebagainya itu mencerminkan kehalusan budaya begitu. Terus kemudian atau stereotip tertentu, misalnya orang Batak, saya sering ini, orang Batak itu biasanya keras begitu ya, itu kan stereotip. Nah,
itu juga menjadi salah satu ciri khas budaya yang melekat pada satu kelompok tertentu. Terus kemudian ada value, nilai-nilai. Iya. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kalau misalkan ini ya, value ini memang sedang ramai juga dibicarakan gitu ya. Kalau di Jawa misalnya, kalau kita dikasih makan gitu ya, disuguh makan gitu sama tuan rumah, kalau kita habis makan terus kemudian bersendawa, kan nggak sopan gitu ya. Tetapi ada daerah-daerah tertentu kalau misalkan kita habis makan bersendawa, itu satu terima kasih. iya, ucapan terima kasih, itu satu penghargaan untuk tuan rumah begitu. Itu juga satu kekayaan budaya. Nah, kemudian ada behaviors juga, perilaku ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saya mencontohkannya begini, kalau misalkan kita ada bandingkan di Kuala Lumpur aja misalnya ya. Di Kuala Lumpur itu kalau kita berlalu lintas nggak pernah ada klakson di sini, kecuali kalau darurat. Karena apa? Kalau misalkan nggak ada apa-apa harus klakson bunyi itu persepsikan sebagai tantangan mau berantem begitu. Ngapain sih gitu ya? Cuma cari gara-gara begitu. Tapi coba Anda ke Medan gitu. Aduh, jadi kalau misalnya ini itu adalah behaviors ya. Jadi itu yang melekat. Nah, ada yang melekat di dalam satu identitas budaya tertentu, itu adalah artefak-artefak. Termasuk tenun gitu. Tenun. Jadi setiap daerah itu saya rasa punya ciri khas kain-kain gitu ya. Kalau di Batak ada ulos, terus kemudian ini ada tenun. Tenunnya macam-macam juga. Kalau di timur ada ini ya, tenun juga begitu ya, di wilayah Solo, Klaten ya, Sukoharjo itu ada juga tenun juga yang lurik itu. Nah, itu adalah ciri khas yang melekat di dalam satu kelompok tertentu. Nah, kalau misalnya kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang menggunakan pakaian itu, langsung kita akan terasosiasi pada wilayah dari mana asal tenun itu begitu. Nah, itu adalah tenun sebagai identitas budaya. Begitu. Tadi disampaikan Bu Maria bahwa tenun ini sebagai identitas. Pak Paulus bisa ya mengidentifikasi ini dari Adunara, ini dari mana? Ende. Itu dari Timor. Nah, itu dari sisi apanya itu yang membedakan itu, Pak? Itu bisa dilihat dari karakteristiknya dan motifnya. Nah, daerah sana kan setiap daerah kan punya ragam, punya karakteristik. Ya, tenun telah ada, hanya karakteristik setiap daerah kan beda-beda dan menunjukkan ciri khasnya. Misalnya ini, saya tahu persis ini memang Adunara, yang buatnya orang dari Adunara, Flores Timur Adunara. Tapi yang ini menunjukkan arah ke ND. Nah, ND. Nah, kemudian ke Sumba beda lagi. Ini juga mirip-mirip ke Sumba. Lalu ke Timur. Jadi setiap daerah di NTT itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, sehingga menunjukkan coraknya juga sendiri, sehingga orang-orang bisa mengenal, oh yang tenun kayak gini, ini asalnya dari mana? Oh ini dari Sumba, oh ini dari Timur. Timur yang mana? Timur Tengah Utara atau Timur Tengah Selatan. Nah, beda-beda. Seperti ini ya, itu jelas. Ini Adunara, karena saya tahu persis ini yang menenun, yang membuat, karena menunjukkan karakteristiknya ya, Pulau Adunara, orang-orang Adunara. Nah, itu jadi setiap daerah sana, hampir setiap daerah punya ciri khas tenun masing-masing. Tinggal orang melihat. Ini ciri khas yang lebih banyak dominan di mana nih? Misalnya ini jelas dari Adunara, dan yang pakai masih laki-laki, tidak mungkin yang pakai perempuan, kecuali yang memang sangat terdesak ya. Tapi kalau tidak itu bisa. Kecuali kalau saya nggak ngerti. Iya. Jadi di sana banyak daerah punya karakteristik sendiri, termasuk budaya tenunnya juga menunjukkan identitasnya daerah masing-masing. Sehingga kami bisa melihat, misalnya Songket ya, Songket dan Makassar katakan, oh ini Songket dan Makassar, oh ini Ulos. Jadi saya memang karakternya khas Batak. Jadi kami di sana ya seperti itu. Dari Sumba, dari Timur, Sumba dan Timur hampir mirip-mirip, hanya beda beda warnanya sedikit. Gitu ya. Kalau Ende seperti itu.
Kalau Adunara, Flores Timur seperti ini, seterusnya. Jadi Begitu. ada kemungkinan nggak orang Adunara membuat tenun seperti ini atau memakai tenun seperti ini seperti itu? Kalau memakai, siapa saja boleh memakai. Iya, iya. Nah, tetapi membuat Iya. itu yang nggak? setiap daerah kan sudah punya tenunnya sendiri-sendiri. Sehingga dia paling tidak harus menghidupkan ciri khas karakteristik daerahnya sendiri. Menghidupkan daerahnya sendiri. Bah, ini loh ciri khas daerahku. Lewat salah satunya lewat kain tenun. Baik, menarik sekali Pak Paulus. Tapi baik pemirsa, kita tunda dulu sesi pertama ini, kita lanjut pada sesi kedua berikutnya. Pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua acara Jala Budaya kali ini dengan topik kain tenun Nusa Tenggara Timur. Bung Arya, tadi Pak Paulus menceritakan tentang berbagai motif. Jadi bagaimana komentar Bung Arya? Ya, motif ini kan berkaitan dengan ciri khas masyarakat setempat. Jadi secara perkembangan budaya, ciri khas masyarakat setempat itu bisa dikenali dari pertama itu dari mata pencahariannya, terus kemudian kondisi geografisnya, terus strata ekonominya, strata sosialnya, terus ada lagi karena religiositasnya, gitu ya. Jadi ada memang motif-motif tertentu yang mencerminkan bagaimana karakter masyarakat di situ. Taruhlah misalnya begini, masyarakat di daerah pesisir. Ya, itu kalau kita lihat kain Bali itu ya, kan banyak lebih menggambarkan laut, terus kemudian pohon nyiur begitu kan ya, kapal, perahu begitu. Terus kemudian kalau misalkan di gunung mungkin beda lagi, atau mungkin di daerah yang dimana lokasinya di pedalaman, terus kemudian di sana ada tradisi perburuan. Nah, mungkin ada binatang-binatang buruan begitu kan. Nah, itu adalah motif-motif yang mencerminkan bagaimana karakter masyarakat di situ. Nah, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Paulus tentang bagaimana strata sosial itu menentukan motif-motif itu yang harus digunakan. Misalnya, itu tidak hanya di kain tenun saja, tetapi di batik juga seperti itu kan. Jadi kalau misalnya permaisuri raja itu harusnya motifnya begini, terus kemudian kalau raja itu motifnya begini, untuk upacara adat pernikahan begini, kalau untuk acara adat kematian seperti ini, begitu. Nah, itu kan ada motif-motif yang memang peruntukannya itu untuk acara-acara atau event-event tertentu. Terus kemudian juga ketika ketika untuk menyambut tamu misalnya. Di strata mana tamu itu juga menentukan motif apa yang akan diberikan. Tingkat kedekatan antara si tuan rumah dengan tamu itu juga akan dengan motif tertentu begitu. Nah, itu adalah bagaimana motif itu bermain peran dalam mengkomunikasikan identitas seseorang atau sekelompok masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya atau di Jawa saja Pak ya, jadi kalau acara pernikahan itu misalkan pakai motif batiknya itu parang misalnya, kan parang dengan parang kesuma itu kan beda sudah. Nanti yang mempelai perempuan dia pakainya harus parang yang mana, kemudian yang laki-laki yang parang yang mana begitu. Nah, itu adalah ciri khas identitas yang ditentukan oleh motif. Dan karena itu motif itu menjadi macam-macam. Pemahaman kita mengenai motif-motif yang mana yang harus digunakan oleh seseorang dengan strata sosial tertentu, dengan strata ekonomi tertentu, terus kemudian dengan status sosial tertentu di masyarakat, itu akan membuat kita tahu bahwa ini orang ini, kalau dia misalkan menggunakan motif itu, ini orang ini posisinya seperti ini begitu. Nah, itu kira-kira itulah motif ya Pak. Itu dari sisi identitas yang kaitannya dengan
geografis, terus kemudian strata sosial dan sebagainya. Tetapi motif ini kan tidak satu patron yang rigid ya. Artinya bahwa kultur itu berkembang, itu mempengaruhi juga perkembangan motif gitu. Nah, seperti kita saja yang di sini ya, mungkin ada di daerah Ngawi misalnya ada motif batik apa ya yang kalau di Ngawi misalnya atau ada pring sedapur itu mana nagetan mungkin ya, terus kemudian di Madiun ada pecel ya, motif pecel dan sebagainya, itu dimunculkan sebagai satu kreativitas, tetapi dia menyesuaikan dengan perkembangan budaya yang ada di lokalitas itu begitu. Tetapi motif yang sudah menjadi patron yang kaitannya dengan strata-strata tadi itu tetap akan dipertahankan. Gitu. Terima kasih Bu Maria. Pak Paulus, saya tertarik dengan warna-warni ini. Konon dulu pemakaian warna-warna itu dari alam seperti kunyit, terus daun apa gitu. Apa itu masih dipertahankan? Iya. Warna itu setahu saya, jadi berbicara tentang warna itu kan dari proses pembuatannya. Nah, dulu nenek moyang dan setahu saya ibu-ibu tahun 59 60-an itu kan masih konvensional ya, tradisional itu ya. Jadi kapas dipintal, kemudian kalau sudah jadi benang itu kemudian diwarnai dengan istilahnya wantek ya. Ya. Nah, itu yang dulu kalau sudah jadi warna-warna baru ditenun secara tradisional itu. Nah, sekarang yang saya dengar dan saya tahu itu sekarang benangnya itu sudah dalam bentuk warna-warna. Yang mereka sudah beli benang-benang sudah dalam bentuk warna-warni. Nah, setelah itu baru mereka mulai nyusun, lalu mulai nenun. Nah, cara nenunnya juga sekarang karena ada perkembangan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, mereka sudah menyiapkan alat-alatnya itu, sehingga benang yang beberapa warna itu mereka atur sedemikian rupa hingga pada waktu alat sudah mulai berjalan, ya secara otomatis sudah akan jalan sendiri dan mulai berproses dan akhirnya selesai finishingnya seperti kain ini. Jadi benang yang saya dengar itu sekarang sudah siap sudah jadi, kemudian mereka menata sesuai dengan ciri khas daerahnya, kemudian sudah itu masuk dari alat tenun, kemudian diproses dan akhirnya menjadi satu lembar kain. Dulu setahu saya untuk menenun satu ini bisa berbulan-bulan. Tapi sekarang seperti kemarin saya pada waktu acara manten anak saya pesan tolong dibawakan kain tenun khas dari sana. Nah, itu saya dengar pesannya 2 minggu jadi. 2 minggu sudah jadi. Nah, pada dulu tidak mungkin 2 minggu belum tentu jadi karena masih manual. Iya, masih manual itu ya. Sekarang sudah adanya perkembangan teknologi, mereka bisa menyesuaikan diri, akhirnya untuk memproduksi atau membuat kain tenun ini bisa dihitung dalam waktu mingguan. Kalau dulu tidak mungkin, ya berbulan-bulan. Dan saya tahu ibu saya itu menenun itu satu sarung kayak gini ini itu sampai berbulan-bulan baru jadi. Tapi sekarang bisa lebih cepat, tidak butuh waktu yang lama, tergantung proses pembuatannya gitu. Jadi dari segi warna itu mereka melihat sekarang situasinya begini, mereka memilih warna disesuaikan dengan kondisi dengan arah sekarang. Sekarang ini arahnya warna kemana. Tapi yang untuk laki-laki yang dipakai laki-laki ini setahu saya warnanya ya tetap seperti ini. Tapi kalau untuk perempuan atau kaum ibu-ibu itu warnanya macam-macam. Saya masih punya ada berapa di rumah itu beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang lebih cerah, lebih kecil lagi motifnya dan seterusnya. Nah, istri saya itu senang membuat rok beberapa, sehingga tiap kali misalnya ada acara-acara manten pakai tenun. Dan ini tenun asli, bukan diproduksi di pabrik, enggak. Jadi ini memang asli tenunan dari sana. Begitu.
Ya, jadi dengan perkembangan teknologi memang secara ekonomis lebih ini Bu Maria ya, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, saya itu kan masa kecil saya banyak di Klaten ya, Iya, iya, di Klaten gitu kan karena orang tua saya dari Klaten gitu. Itu saya istilah Jawanya menangi, artinya pernah mengalami bagaimana tenun mulai dari tenun masih manual itu ya, seperti itu ya. Jadi mulai memintal benang dari kapas. Jadi dulu di rumah di depan di kebun depan rumah nenek saya itu ada kebun itu yang memang ada tanaman kapasnya. Ada tanaman kapas, terus kemudian dipintal. Saya nggak tahu cara mintanya tuh gimana, tapi saya agak lupa ya gitu. Tetapi nenek saya itu meminta sendiri begitu ininya dari mulai dari kapas itu sampai ke menjadi benang. Kan? Itu terus kemudian sampai menjadi benang yang panjang itu direndam di periuk ya, satu periuk itu ya. Ya itu nanti ada warna macam-macam, tapi karena masih manual itu kan kalau dulu warnanya cenderung warna-warna netral ya, hitam, putih, seperti itu, coklat tua begitu, yang ada kan seperti itu. Nah tapi kalau sekarang itu sampai minta itu panjang begitu ya, jadi seisi rumah itu bisa dari pintu depan sampai pintu belakang gitu ada ininya benang begitu ya. Terus cara kalau misalkan pun saya bisa waktu itu. Jadi waktu masih kecil itu saya bisa loh nenun pakai manual itu, terus namanya benangnya dilempar gitu, terus kemudian saya bisa waktu itu. Dan suara-suara orang meminta menenun itu hampir setiap rumah ada. Hampir setiap rumah klak itu gitu. Terus begitu saya waktu itu saya masih sangat kecil ya, jadi terus ketika sudah mulai SMP atau SMA itu mulai pakai ATBM. Ya, jadi dipancal itu ya kaki itu ya, itu terus benangnya itu sudah di stok dari pabrik gitu. Jadi betul bahwa ketika masih manual itu warna itu pakainya warna-warna netral biasanya, terus karena memang keterbatasan gitu. Nah, ketika sudah mulai masuk ke pabrik, itu sudah macam-macam. Nah, sekarang saja ketika tenun itu sudah tidak lagi di rumah-rumah, tetapi sudah diproduksi di pabrik, warnanya sudah macam-macam. Ini saya suka pakai kain tenunnya yang dari Klaten itu sekarang sudah warna pink ada, warna biru, biru macam-macam ya, varian warnanya sudah macam-macam, terus kemudian motifnya luriknya itu juga sudah macam-macam, itu sudah mulai karena ya itu tadi sentuhan teknologi itu tadi, tetapi saya tidak melihat bahwa itu sebagai satu yang ini, karena memang pergeseran teknologi itu keniscayaan, nggak mungkin kita hindari, tidak mungkin kita hindari, sehingga intervensi teknologi terhadap kain tenun itu bagusnya itu memang produksinya menjadi cepat dan harganya lebih murah, tetapi nilai tradisionalnya nggak hilang gitu, masih ada begitu. Terus kemudian kalau dulu mungkin yang seperti ini kan hanya untuk nyamping aja kan, jadi artinya untuk kain kemben, untuk segala macam. Sekarang sudah dipakai untuk macam-macam. Ya mungkin seperti ini ya, kain seperti ini kan mungkin kalau misalkan di tempatnya yang asli mungkin tidak digunakan sebagai blazer, tapi saya juga bisa menggunakan jadi blazer, nah seperti itu. Artinya bahwa nilai-nilai budaya yang tumbuhnya sudah dari masa lampau itu masih relevan untuk digunakan sekarang, dan sebaiknya memang tetap harus dilestarikan gitu, karena itu ciri khas budaya kita. Apakah itu sentuhan teknologinya udah semakin canggih dan sebagainya, tetapi nilai-nilai ini tetap harus kita pertahankan gitu. Jadi jangan sampai hilang begitu. Saya itu kalau mengenang masa kecil saya di Klaten tuh saya suka seneng gitu, karena apa? Saya mengalami betul bagaimana situasi-situasi di pedesaan dengan nuansa-nuansa pedesaan dengan kain tenun dengan segala macam. Saya mengalami itu, dan itu satu yang indah. Nah, anak-anak sekarang kan sudah nggak seperti itu lagi. Tetapi saya berharap tim-tim dari televisi ini bisa menggali lagi itu, coba yang dulu-dulu itu dimuncul-munculkan lagi, sehingga anak-anak sekarang itu punya kesempatan untuk melihat sejarahnya dulu itu. Oh, ternyata kain tenun itu dulu prosesnya seperti ini. Kalau di museum kain, museum tenun gitu ya, tekstil museum ya, itu mungkin kita, anak-anak kita itu hanya melihat mesinnya, hanya melihat produknya, tetapi prosesnya nggak melihat gitu.
Jadi mereka tuh harus mengarang-arang sendiri. Oh ini kira-kira caranya begini. Oh ini caranya begini begitu. Tetapi kan tidak melihat secara langsung. Sementara kalau saya harus menceritakan, artinya kalau misalnya saya punya tugas untuk menceritakan, saya tidak bisa menggambarkan secara penuh bagaimana proses itu berjalan begitu. Nah saya rasa penyampaian sejarah penyampaian ini memang harus terus dilakukan sehingga kemudian generasi kita itu menjadi tidak kehilangan sisi sejarah yang membentuk kita hingga saat ini begitu. Jadi sejarah itu sudah jangan dimaknai lagi tahun-tahun begitu ya. Iya. Sejarah itu tidak bisa kita maknai hanya satu, misalkan ini kejadian ini tahun ini tanggal sekian dan sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana nilai-nilai sejarah itu membentuk kita menjadi seperti sekarang gitu. Iya, terima kasih Bu Maria. Nanti saya pengen ke Pak Paulus lagi, tapi pemirsa, kita akan lanjut pada sesi berikutnya, sesi terakhir dalam acara Jala Budaya ini dengan topik Tenun Nusa Tenggara Timur. Tetap di acara Jala Budaya. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jala Budaya kali ini dengan topik kain tenun Nusa Tenggara Timur. Saya ke Pak Paulus. Pak Paulus, bagaimana tadi disebutkan Bu Maria bahwa kita memahami sejarah tidak hanya sekedar seperti yang ini, tapi bagaimana kita mengisi sejarah, terutama di tenun ini, Pak Paulus. Baik, terima kasih. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi itu kan ada riwayatnya, ada historisnya. Historis itu kan dari nenek moyang kita. Pada awalnya nenek moyang kita membuat sesuatu itu kan punya tujuan, punya maksud yang tertentu. Dalam arti bahwa bisa mengembangkan keadatan setiap suku, misalkan marga ya, daerah, maupun dalam kelompok regional yang lebih luas. Nah, dari riwayat ini akhirnya nenek moyang kami di sana lalu berhasil membuat tenun khas daerah. Nah, dengan harapan bahwa tenun ini perlu dilestarikan, dan pada waktu itu hampir setiap kampung dan ibu-ibu itu punya alat tenun sendiri, membuat sendiri. Tetapi sampai sekarang karena perubahan adanya perkembangan zaman yang demikian, maka waktu saya pulang libur di kampung saya tidak ada seorang ibu pun sedang atau akan melakukan kegiatan menenun, hampir sudah tidak ada. Nah, sekarang oleh pemerintah mengadakan program-program, adanya festival kain tenun, ada desain kain tenun, ada pameran di tingkat kota maupun di provinsi, diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tujuannya adalah untuk melestarikan kegiatan ini bagi ibu-ibu. Nah, sekarang informasi yang terkini saya dengar bahwa ibu-ibu sekarang sudah ada program dari pemerintah setempat untuk mengadakan kursus pelatihan bagi ibu-ibu supaya kembali mengadakan kegiatan ini, yaitu proses menenun kain ini, sehingga tenunan ini jangan sampai punah atau tidak sampai hilang dari bumi Adonara dan NTT atau Flores Timur khususnya. Maka pemerintah punya program di sana, yaitu mengadakan kursus di daerah-daerah, di desa-desa. Yang kedua, pemerintah juga punya program, yaitu mewajibkan, kalau di Jawa itu kan ada kan batik ya, seragam batik ya, mulai dari SD misalnya Madiun kan batik pecel, gitu. Tiap daerah kan punya seragam khas daerah. Nah, di sana pemerintah juga sudah menghimbau, membuat program bahwa pada satu hari dalam 1 minggu semua ASN
wajib memakai pakaian kain tenun khas daerah. Ini yang sudah dimulai oleh pemerintah, sehingga harapannya bahwa kain tenun ini tidak akan hilang dari bumi Flores Timur, Adonara khususnya, dan NTT. Nah, sehingga di NTT sekarang kalau saya pulang itu pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu itu 1 hari pasti mereka memakai pakaian tenun daerah masing-masing. Nah, ini yang saya lihat. Ini upaya baik oleh pemerintah supaya budaya ini, kain tenun ini jangan sampai hilang dari peredaran di Flores dan NTT pada umumnya. Ini yang saya dukung dengan adanya program pemerintah di daerah sana. Mudah-mudahan harapan saya kain tenun ini terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Mereka harus mengikuti sehingga semuanya bisa diproses dalam, maksud saya proses tenunnya ini juga cepat, hasilnya bermutu, kualitas yang baik, hingga bisa suatu waktu mungkin bisa diekspor ke luar negeri. Karena waktu saya masih di SPG dulu, itu setiap bulan itu ada kunjungan wisatawan asing lewat kapal pesiar sampai berlabuh di Larantuka itu. Begitu mereka turun ke tempat-tempat wisata, yang mereka cari adalah kain tenun ini sebagai ciri khas daerah. Nah, itu mereka mencari ini, kemudian sebagai oleh-oleh bawa pulang ke negaranya masing-masing. Itu yang saya masih ingat waktu itu, karena saya waktu SPG itu turis bulan sekali dengan kapal spesial yang besar itu, bersandar di Sandang selama kurang lebih 8 jam setelah ke objek wisata. Lalu salah satu aksesori yang dicari adalah ini, kain tenun. Nah, ini. Maka sekarang pemerintah saya dukung, sudah setuju adanya program untuk pelatihan ibu-ibu di kampung untuk melakukan kegiatan tenun kain. Dan yang kedua, pemerintah membuat semacam program bahwa setiap ASN wajib memakai pakaian khas tenun daerah. Gitu. Dan secara pribadi sudah dilakukan Bu Maria dengan ya, tanya orang Jawa sudah memakai bahasa tenun. Gimana komentarnya Bu Maria? Ya, pelestarian budaya itu sesuatu yang memang perlu kita lakukan, bukan perlu lagi, seharusnya memang wajib. Karena identitas kita itu dibentuk dari kultur yang kita bentuk mulai sejak awal, begitu ya. Jadi sehingga kita itu tidak kehilangan identitas bangsa kita, gitu ya. Tetapi upaya-upaya ini memang perlu mainstreaming ya. Jadi sebenarnya banyak sih ya kelompok-kelompok ibu-ibu yang menggemar kain, begitu ya. Dia berburu kain, batik segala macam, kain tenun segala macam, dan kemudian mereka mensosialisasikan lewat media sosial. Jadi mereka, ada sih ya teman saya yang begitu. Jadi dengan beberapa teman begitu sering berkunjung ke daerah-daerah hanya untuk berburu kain. Kemudian kain itu dipakai untuk foto-foto saja sih, untuk foto-foto, untuk koleksi begitu. Tetapi sambil diberikan narasi, bahwa ini kain ini asalnya dari sana, sejarahnya begini, dan seterusnya. Ini untuk sebagian masyarakat kita, ini informasi-informasi yang bisa menghubungkan antara sejarah masa lalu dengan masa sekarang. Sehingga generasi muda itu tidak kehilangan cerita gitu. Tadi sudah bagus ya, ada beberapa Pemda yang memang sedang menggalakkan seperti itu. Ada festival kain ya, tenun, festival batik, festival budaya segala macam begitu ya. Tidak hanya kain saja, tetapi termasuk seni budaya tari, terus kemudian musik, kemudian makanan tradisional segala macam. Itu kan sudah sering dilakukan itu. Tetapi ada satu yang mungkin saya berharap itu dilakukan oleh pemerintah ya, memasukkan muatan-muatan lokal ini ke dalam kurikulum sekolah gitu. Jadi supaya setiap kita itu punya kemampuan untuk paling tidak 1 atau 2 produk budaya lokal itu kita mampu membuatnya, sehingga tidak terputus nanti linknya antara generasi yang satu ke generasi yang akan datang begitu.
Jadi diwajibkan di setiap kurikulum sekolah untuk mengadakan itu, bukan sebagai ekstra kurikulum, tetapi memang masuk di Masuk dalam kurikulum begitu. Kurikulum sekolah ini penting karena apa? Misalnya taruhlah satu daerah tertentu ya, di Bali saja. Di Bali itu seni ukir, seni segala macam itu masuk kurikulum. Itu masuk kurikulum sehingga kita melihat orang-orang Bali itu hampir semuanya bisa. Hampir semuanya bisa. Pewarisan budaya yang melalui kalau melalui kesadaran mungkin di masyarakat kita itu masih belum bisa ya. Memang harus harus top down. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun nilai-nilai, membangun perilaku, tata perilaku dan sebagainya, kita tidak bisa menyerahkan pada kesadaran. Karena masyarakat kita itu bukan masyarakat pembelajar yang baik, begitu. Jadi karakter masyarakat kita masih semacam itu, sehingga kemudian pewarisan budaya ini harus sifatnya top down. Kalau tidak semacam itu, tidak dipaksakan, itu akan hilang, gitu. Kita melihat saja misalnya di sekolah ya, orang jangankan kok sampai siswanya, gurunya saja kadang-kadang sejarah yang semacam ini nggak ngerti, begitu. Ya, jadi pewarisan budaya itu tidak hanya melalui event-event saja, tetapi akan lebih baik melalui kurikulum. Saya sempat lihat, saya tidak terlalu tahu persisnya bagaimana, saya nggak tahu. Tetapi di Ponorogo itu yang seni reog itu kalau nggak salah sudah masuk kurikulum itu. Jadi itu diwajibkan di dalam setiap sekolah untuk ada kesenian itu, sehingga kemudian kalau kita sudah ngomong reog itu pasti Ponorogo. Kalau misalnya ini anak-anak Ponorogo pasti bisa jadi warok begitu, pasti bisa nari apa itu namanya itu ya, jaranan itu ya, apa namanya itu, kuda lumping atau apa gitu ya, semacam itu ya. Jadi setiap anak itu paling tidak mempunyai keterampilan atau kecakapan minimal yang terkait dengan potensi lokal di situ begitu. Nah, kalau misalkan setiap daerah bisa mengkondisikan hal semacam ini, saya yakin bahwa pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain itu akan berjalan dengan baik. Karena kita sudah tidak bisa lagi memaknai sejarah itu dari angka-angka tahun, dari memori kognitif, tidak seperti itu juga, tetapi lebih kepada nilai-nilai. Kenapa kita kemudian sampai saat ini misalnya kenapa kok masyarakat Indonesia itu malas belajar begitu? Itu kan ada sejarahnya. Nah, dari sejarah rentetan sejarah itu kita bisa membuat rekayasa sehingga sejarah yang lalu itu tidak terulang. Apa yang ada di masa lalu itu bisa, misalnya yang baik bisa kita pelihara, terus kemudian yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi itu masuk sih nanti kalau misalkan kita sudah bicara mengenai pendidikan karakter, mengenai kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, itu akan masuk semacam itu. Jadi kita tidak bisa lagi memaknai sejarah hanya berdasarkan pada ingatan-ingatan, tetapi lebih kepada bagaimana kita memaknai perjalanan kita ini sampai hingga pada saat ini begitu. Terima kasih Bu Maria. Pak Paulus, saya lihat tadi disampaikan Bu Maria bahwa Bali sebagai pusat budaya, terus kemudian diikuti Jogja, Solo kalau kita melihat Jawa itu. Mungkin nggak nanti di NTT ini seperti menjadi seperti Bali gitu? Iya. Ini dengan pergantian gubernur yang baru kemarin itu punya program yang bagus juga ya. Maksudnya bahwa segala yang sudah ada dan budaya yang menjadi budaya di sana itu mau dihidupkan kembali dan dilestarikan. Maksudnya kan begitu. Makanya ya sekarang sedang memikirkan supaya budaya setiap daerah itu harus hidup. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah lewat pendidikan, lewat sekolah. Nah, sekarang di sekolah-sekolah mulai di khususnya SMK itu mulai dihidupkan, ada kurikulum seperti yang dikatakan Ibu Maria tadi. Ini salah satu upaya pemerintah supaya siswa tidak hanya mengenal historisnya dengan hafal kapan berdiri, tidak, tapi bagaimana cara dia mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya masih ingat bahwa dulu orang membuat kain tenun ini itu karena terikat pada budaya adat istiadat. Karena yang dibuat ini nanti kepentingannya untuk ini. Oh, ini untuk nanti untuk jenazah, ini untuk penari dan seterusnya. Tapi sekarang dengan berubahnya iklim teknologi sekarang,
ini lebih arah pada bagaimana cara peningkatan ekonomi sosial. Karena dulu buatnya hanya untuk kepentingan adat saja, tapi sekarang tidak. Tidak hanya Komersil ya. pada tapi arah pada komersial. Bagaimana saya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup saya? Maka sekarang pemerintah mau menggalakkan program ini, tujuannya arahnya ke sana supaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Supaya daerahnya sudah demikian minus, kehidupannya juga demikian, nah caranya seperti itu. Jadi mereka harus mengubah mindsetnya. Kalau dulu menenun kain ini hanya tujuan tertentu, nah sekarang tidak. Harus buat ini menghasilkan sesuatu demi meningkatkan ekonomi keluarga. Maka sekarang dari Pak Gubernur yang baru maupun pemerintah Pemda di sana sepakat mau menghidupkan budaya ini dengan cara memasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Dan demikian ini terus berlanjut. Dan semua siswa yang dididik tahu, oh kain tenun ini daerah mana, cara pembuatannya dan bagaimana. Nah, sehingga kelak setelah lulus dari sekolah, kalau tidak meneruskan, paling tidak dia punya pegangan keterampilan, skillnya ada untuk bisa berusaha demi meningkatkan kehidupan keluarga setempat. Saya kira begitu, Mas Idus. Iya, terima kasih Pak Paulus. Pada akhirnya saya mengharapkan Pak Paulus untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih pada siang hari ini kami sudah diundang bersama Ibu Maria. Semoga melalui sedikit informasi tentang kain tenun NTT dan khususnya hari ini kami membicarakan tentang kain tenun di Adonara. Ini sungguh memberikan masukan kepada masyarakat luas sehingga bisa lebih lebih tertarik pada budaya, lebih tertarik pada kain tenun daerah di mana saja berada, hingga bisa meningkatkan budaya Indonesia secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa memperkaya budaya secara nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Bu Maria, silahkan. Ya, saya lebih berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra terhadap budaya-budaya lokal, apapun bentuknya, apakah itu dalam bentuk kain, apakah itu dalam bentuk tari, makanan tradisional, tradisi adat, kebudayaan dan sebagainya, begitu ya. Lebih memberikan perhatian ke sana, tidak dalam rangka hanya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, tetapi lebih kepada bagaimana generasi yang akan datang ini memahami filosofi yang ada di sini. Karena nilai-nilai filosofi budaya ini sangat penting di dalam pembentukan karakter budaya, karakter masing-masing generasi, begitu. Jadi saya rasa setiap budaya itu ada nilai-nilai yang tersimpan di situ, yang itu akan sangat bermanfaat bagi pembentukan karakter generasi yang akan datang. Gitu. Terima kasih Bu Maria. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini. Salah satunya adalah dengan bicara tentang kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu dari wakil budaya kita di Indonesia. Sampai jumpa lagi di acara budaya berikutnya.